Shalom, selamat pagi saudaraku yang kasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada renungan kita pagi hari ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu buah renungan. Saya akan tampilkan dari Kejadian 32 ayat 24, satu kisah yang sudah sangat kita kenal, bagaimana Yakub bergumul bersama dengan Tuhan di sungai Yabok. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecet. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Nah, saudaraku, kalau kita melihat kisah ialah dia menipu ayahnya Ishak untuk mengambil hak kesulungan, dan kemudian kakaknya Esau marah dan tidak membunuh dia. Yakub kemudian pergi lari meninggalkan rumahnya, dan dia pergi menuju ke Haran, tinggal bersama dengan Laban, pamannya. Di sana dia bekerja keras, 7 tahun dia bekerja dengan harapan dia akan mendapatkan Rahel, seorang gadis yang dia cintai. Tapi apa terjadi? 7 tahun dia sudah lewati dengan susah payah tanpa upah sekalipun untuk mendapatkan Rahel, tetapi kenyataannya dia tidak mendapatkan Rahel, tapi Lea kakaknya. Yakub merasa tertipu, tetapi kemudian dia berkata lagi, aku akan kerja lagi 7 tahun lagi padamu untuk mendapatkan anakmu Rahel, kata Yakub kepada Laban. Singkat cerita, Yakub pun bekerja kembali 7 tahun kembali untuk mendapatkan Rahel. Dia mendapatkan Rahel setelah tahun ke-14. Nah, setelah itu dia menyadari bahwa dia tidak punya harta. Sebagai kepala rumah tangga, dia tidak memiliki harta untuk menghidupi keluarganya. Maka dia berkata kepada Laban bahwa dia akan bekerja kembali selama 7 tahun untuk mendapatkan kambing, domba, dengan harapan bahwa dia akan memiliki harta kekayaan sendiri. Singkat cerita, terjadilah perjanjian bahwa setiap domba yang bintik-bintik dan belang-belang itu akan menjadi miliknya. Dan kemudian Laban dengan licik sekali menyerahkan kepada Yakub domba putih dengan putih. Bagaimana seekor domba yang putih dengan putih bisa melahirkan belang-belang? Itu sesuatu yang mustahil, saudaraku. Tapi Yakub kemudian melakukan satu rekayasa yang luar biasa ketika binatang itu sedang bersetubuh. Makanya di depannya, di palungan itu, di depannya ditaruhlah sebatang dahan hafar, dan di loreng-loreng kemudian domba itu melahirkan anak loreng-loreng. Ketika di bintik-bintik, domba itu melahirkan anak bintik-bintik. Nah, ketika kita melihat kisah itu, seolah-olah itu rekayasa dan kepintaran Yakub yang akhirnya dia bisa menghasilkan domba-domba yang dia inginkan. Tetapi kalau kita melihat kisah selanjutnya, ternyata ada campur tangan ilahi di situ. Tuhan bekerja dalam hidup Yakub, dan pada waktunya Tuhan menolong Yakub. Nah, saudaraku, kemudian singkat cerita, Yakub pergi lari meninggalkan Laban, dan kemudian dia hendak pulang ke negerinya. Di dalam perjalanan pulang, dia mendengar bahwa Esau kakaknya akan menghadang dia. Esau kakaknya bersama dengan 400 orang hendak membunuh dia. Seketika itu hati dari Yakub menjadi kecil, ciut nyalinya. Dalam ketakutannya, Yakub lama kembali muncul. Sifat Yakub yang penuh kelicikan kembali muncul, dan dia merancangkan satu strategi. Dia membagi beberapa kelompok dari para pelayannya. Dan kelompok pertama dia utus pergi dengan membawa beratus-ratus ekor domba dengan harapan bisa meluluhkan hati Esau. Kelompok yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Apa sih rencana Yakub? Rencana Yakub, kalau kakaknya marah,
dia membunuh kelompok yang pertama, masih ada kelompok yang kedua. Kalau kelompok kedua dibunuh, masih ada kelompok tiga. Nah, pada saat itulah Yakub bisa dengan segera melarikan diri untuk menyelamatkan diri dan dia dan keluarganya dan anak-anaknya. Itu adalah rancangan-rancangan licik Yakub, dari sifat Yakubnya yang lama muncul kembali. Walaupun dia sudah diproses 21 tahun, setelah dalam pergumulan dan ketakutan dan penderitaannya, sifat karakter manusia lamanya muncul. Bukankah terkadang hidup kita juga seperti itu, saudaraku ya? Setelah kita sekian lama mengikut Tuhan, sekian belas tahun diproses dibentuk Tuhan, sekian lama karakter kita dibentuk serupa dengan Kristus, dalam ketakutan, dalam penderitaan, dalam pergumulan, dalam kekhawatiran kita seringkali muncul sifat dan karakter tabiat manusia lama kita yang mencoba untuk mengendalikan kembali hidup kita. Saudaraku, kita harus kalahkan itu dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala keputusan kita. Nah, saudaraku, apa yang terjadi? Ketika Yakub dalam ketakutannya, dia seorang diri di sungai Yabok setelah istri dan anaknya diselamatkan dulu dengan menyeberangi sungai. Dia berdiam di sungai Yabok seorang diri. Lalu muncullah seorang laki-laki, pria, dan menyerang dia, bergumul dengan dia, bergulat dengan dia semalam-malaman. Yakub saat itu sedang dalam kondisi tertekan. Dia kewalahan menghadapi orang itu. Dalam ketakutannya, dalam pergumulannya, dalam pergulatannya, ada sesuatu yang dia rasakan. Dia merasakan sesuatu yang ilahi. Ya, orang ini bukan manusia biasa. Orang ini adalah sesuatu yang ilahi. Ketika Yakub mulai menyadari bahwa orang ini bukanlah manusia biasa, Yakub semakin kerat memegang orang itu, tidak mau melepaskan orang itu. Yakub di dalam rohnya percaya, yakin bahwa ini adalah Tuhan sendiri. Sampai hingga fajar mau menyingsing, Yakub tetap pegang teguh orang itu. Dan orang itu kemudian memukul pangkal sendi dari Yakub. Ketika itu paha Yakub terpelecok, dia kesakitan, tapi dia tetap pegang orang itu dengan kuat. Yakub tidak mau melepaskannya. Hingga fajar mulai menyingsing, orang itu berkata, "Lepaskanlah aku, karena fajar sudah mulai menyingsing." Tapi Yakub berkata, "Kalau engkau tidak memberkati aku tidak akan melepaskan kamu." Ketika itu orang itu berkata, "Siapa namamu?" "Namaku Yakub." "Engkau bukan lagi Yakub, tapi engkau Israel." Nah, ketika itulah Yakub, kemudian orang itu dilepaskan pergi oleh Yakub, dan fajar kemudian mulai menyingsing. Yakub berjalan terpincang. Saudaraku, kita harus meniru seperti Yakub dalam pergumulan kita, dalam penderitaan kita. Pegang Tuhan dengan teguh, jangan pernah lepaskan Tuhan. Sekalipun kita kesakitan, seperti Yakub kesakitan, pangkal pahanya dipukul oleh orang itu, oleh manusia ilahi itu, tetapi Yakub pegang terus karena dia tahu dia harus mendapatkan berkat dari Tuhan, dia harus mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Nah, ketika itulah Yakub mulai menyadari bahwa dia sudah bergumul dengan manusia, dagingnya dia sendiri, dan dia juga sekaligus bergumul dengan Tuhan, dan dia menang. Kemudian Yakub berkata dalam ayat 30, ya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Dia melihat wajah Allah. Terus dia tempat itu diberi nama Peniel, saudaraku. Dalam pergumulan kita, ayo pegang teguh Tuhan, jangan lepaskan sampai kita melihat fajar menyingsing, artinya pertolongan Tuhan dinyatakan. Sampai kita memandang wajah Tuhan, ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita menyatu dengan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan yang bekerja dalam hidup. Jangan pernah takut dan khawatir, kita pasti mampu melewatinya. Hanya tetap setia, tetap pegang Tuhan dengan setia. Ya, ketika Yakub bertemu dengan Tuhan sendiri dalam pergulatan di sungai Yabok, ada transformasi, ada sebuah peningkatan level, ya. Dan bagaimana dia kemudian bertumbuh menjadi Yakub yang lebih bijak, bertumbuh menjadi Yakub yang lebih beriman, bertumbuh menjadi Yakub yang lebih matang di dalam rohaninya. Setiap proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, percaya semuanya itu mendatangkan kebaikan. Dan kita melihat masa depan Yakub, masa tuanya dipenuhi dengan kebahagiaan, dipenuhi dengan sukacita, kemenangan dalam iman. Bahkan dalam matinya ketika Yakub mengembuskan nafas terakhir, Yakub dalam posisi berdiri di atas tongkatnya, dan memberkati anak-anaknya, memberkati cucu-cucunya. Saudaraku, kita harus seperti Yakub. Ada satu kisah kemarin saya bertemu dengan seorang teman, kami dalam perjalanan sambil berbincang-bincang, kemudian kami makan di sebuah situ, ya. Teman saya ini bercerita bagaimana proses kehidupan yang dialami begitu berat. Dia anak seorang kaya, ya, orang tuanya berkata bahwa harta 7 keturunan tidak akan habis, ya. Tapi teman saya ini dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Dia lepaskan semuanya itu, dia rela kehilangan semua itu, dan dia mulai ikut Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ada sebuah proses dalam keluarga yang terjadi. Seluruh harta kekayaannya hancur habis dalam sekejap mata. Kemudian orang tuanya, ya, dan beberapa anggota keluarganya saat ini dipenjara.
karena tuduhan menggelapkan untuk uang, karena nilai dari hutangnya yang begitu besar. Nah, dia dalam kondisi stres depresi, ada ancaman-ancaman dari debt collector untuk membunuh dia, untuk menculik anak-anaknya. Dalam keadaan stres dan depresi, dia hendak meninggalkan Tuhan. Dan ketika dia ada di dalam sebuah gerejanya, dan ada di lantai 5 di ruang doa paling atas, kemudian dia melihat, sempat terpikirkan bahwa dia ingin bunuh diri. Tetapi ketika itu Tuhan hadir dalam hidupnya. Dia mendengarkan suara Tuhan secara jelas sekali berkata bahwa itu hanyalah sebuah proses, bahwa sehelai rambut pun yang jatuh dari kepalamu tidak akan terjadi kalau tidak seizinku, kata Tuhan. Itu adalah sebuah rema, ya, perkataan firman-Nya berbicara kuat dalam hidupnya. Dan dengan ajaib, saudaraku, stres, depresi, rasa putus asa yang mencekam hidupnya, keinginannya untuk bunuh diri, seketika itu lenyap dari hidupnya. Dia mengalami kemerdekaan, dia sukacita, dia melihat segala sesuatu menjadi dengan cara pandang yang baru. Dia percaya bahwa Tuhan menyertai dia, Tuhan bersama dengan dia. Dia percaya Allah Immanuel itu tidak pernah meninggalkan dia. Perkaranya masih sama, problemnya masih sama, masalahnya berat masih belum terangkat, hilang, tapi dia mengalami kemenangan di dalam pergulatan batinnya dan dalam pergulatan dalam pikirannya. Saudaraku, apapun yang terjadi hari ini, mungkin kau sedang mengalami masalah ekonomi, mungkin kau sedang mengalami masalah dalam bisnismu, mungkin kau sedang mengalami masalah dalam kesehatanmu, atau konflik keluarga apapun yang menekan hidupmu. Mari bergulat bersama dengan Tuhan seperti Yakub di sungai Yakub. Pegang teguh, jangan pernah lepaskan. Pegang teguh sampai fajar mengisi, sampai Tuhan memberkati engkau, sampai engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Namamu bukan Yakub yang artinya pencuri, tapi namamu adalah Israel yang artinya adalah pahlawan Tuhan, prajurit-prajurit Tuhan yang tangguh. Tuhan Yesus memberkati.